Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang di-request dari teman-teman, yaitu user Upi Upi, yaitu film Scared Thailand 2005. Film Scared menceritakan tentang sekelompok mahasiswa pergi ke sebuah hutan untuk masa orientasi siswa. Di perjalanan, bis mereka harus menyeberangi jembatan tua untuk sampai ke pusat hutan tersebut. Para siswa tersebut dibunuh satu persatu dengan keji, lalu hanya satu korban yang selamat yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di balik itu semua. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Pat sedang berada di kamar mandi loker wanita. Di kamar mandi tersebut beredar rumor dahulu seorang gadis yang ditinggalkan kekasihnya dalam keadaan hamil lalu gantung diri. Itu sebabnya arwahnya tidak tenang dan bergentayangan. Ternyata itu adalah temannya sendiri bernama Pimai. Pimai adalah wanita pemeran utama di film ini yang mengerjai Pat. Ternyata ia bermake up karena sedang menjalankan masa orientasi siswa dan diperlihatkan para siswa yang sedang mengadakan ospek dengan dandan menyeramkan. Di malam hari, semua siswa mengadakan doa bersama di aula kampus. Cerita pun dimulai Scared. Cerita bergulir, semua mahasiswa melanjutkan masa orientasi dengan pergi ke gunung atau hutan dengan jumlah 2 bis yang pergi dengan beriringan. Sesampainya di sana, sang petugas pintu masuk hutan melarang 2 bus yang hendak akan masuk dengan alasan hujan sangat deras dan jalan terlalu licin untuk menghindari kecelakaan. Beberapa siswa pun marah dan merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Akhirnya mereka semua ditempatkan di sebuah restoran yang tak jauh dari pintu masuk sambil menunggu hujan reda. Beberapa siswa pun mengatakan bahwa daging yang dimakannya sangat aneh. Tak lama kemudian, datanglah orang asing yang mengajak anak-anak itu masuk ke hutan. Disinilah terjadi perkelahian karena terbagi menjadi 2 kubu. Kubu A yang setuju melanjutkan masuk ke hutan, sedangkan kubu B yang mentaati himbauan tidak boleh masuk ke dalam hutan. Terjadilah kericuhan antara 2 kubu tersebut dan pada akhirnya kubu A melanjutkan masuk ke hutan sedangkan kubu B memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, hujan pun reda, mereka melanjutkan masuk ke dalam hutan dengan menggunakan bis. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gerbang tanpa mereka ketahui itu adalah gerbang setan. Sebenarnya bukan gerbang setan, lebih tepatnya rumah bekas kebakaran yang terdapat sesajian seperti ayam, buah-buahan dan makanan lainnya. Setelah diperiksa, itu hanya batang ranting yang jatuh di atas bis, tetapi pada akhirnya mereka terus masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jembatan kayu yang sudah tua dimakan usia, jembatan tua yang sangat panjang. Bahkan orang tak berani melewati jembatan tersebut, tetapi orang asing itu terus menyuruh agar bus tetap melewati jembatan karena itu jalan satu-satunya. Semua anak mulai ketakutan. Tiba-tiba kayu jembatan mulai retak, bus sempat goyang. Orang asing itu pun terus-menerus memberi aba-aba agar bis terus maju. Lalu secara mengejutkan jembatan roboh, membuat bis terjun ke bawah. Sopir pun tewas seketika karena wajahnya terkena kekayuan yang tajam. Sedangkan anak-anak yang lain juga banyak yang tewas. Pimei dan yang lainnya jatuh ke sungai yang berusaha menyelamatkan diri, sedangkan Pat yang masih terjebak di dalam bis dan diselamatkan oleh seorang pria. Di sisi lain, siswi bernama Er yang terpisah arus dengan menyelamatkan sang pacar bernama Pok. Pok pada akhirnya tewas dengan pendarahan hebat karena tubuhnya tertusuk kayu tajam.
R pun sambil menangis menceritakan kepada teman-teman bahwa Pok sudah tewas, dan salah satu dari mereka mengatakan, kenapa hantu-hantu itu melakukan kepada kita. Sebagian anak-anak yang selamat mencoba menyelamatkan diri dengan masuk ke hutan. Tak jarang mereka emosi dan berkelahi karena teman-temannya yang tewas. Termasuk Mew yang menghajar salah satu pria bernama Note karena menurutnya ini adalah ide Note untuk masuk ke dalam hutan. Mew yang mengamuk akhirnya dipisahkan oleh beberapa siswa lainnya. Lalu Note beserta kedua teman lain memilih untuk berpisah. Note dan kedua temannya ini tergolong anak yang badung. Karena kenakalan dan sok berkuasanya, ketiga anak ini mereka tewas satu persatu. Mulanya salah satu dari ketiga anak itu kelaparan. Pria bernama Bob menemukan sesajian di dalam gerbang setan itu yang dengan rakus memakannya. Tetapi ketika di dalam mulutnya ternyata makanan itu sudah berbelatung. Tiba-tiba saja gerbang setan itu runtuh dan menusuk tubuh Bob berkali-kali hingga tewas. Selanjutnya setelah Bob tewas, mereka menelusuri sungai. Karena ketakutan, salah satu pria bernama Pai tiba-tiba ditarik oleh sesosok tangan dan terbawa hanyut. Tapi pada akhirnya menepi dan tiba-tiba kakinya terjepit tak bisa melepaskan diri. Lalu ada rakit bambu yang mengambang dan menusuk wajah anak itu hingga wajahnya bolong. Tinggallah satu orang, yaitu dia Note. Dia ketakutan bukan main hingga kembali masuk ke dalam hutan. Tetapi dia tersandung sesuatu yang membuatnya berdarah hebat. Seketika ada orang asing yang menusuk wajah Note dengan ranting tajam hingga Note tewas. Scene berpindah kepada segerombolan anak-anak baik. Tak jauh mereka emosinya mulai naik dan berkelahi karena mengingat teman-temannya yang sudah tewas. Tak lama kemudian, Pimai berteriak. Ia mengatakan bahwa melihat seseorang yang mintanya. Salah satu wanita bernama R yang menghilang begitu saja saat salah satu dari mereka meminta R untuk menemaninya pergi kencing. Lalu mereka mendengar suara mobil dan berusaha menghentikan mobil tersebut tapi tidak digubris. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah supermarket di dalam hutan. Dan mereka senang bukan main. Dari situlah sisa anak-anak itu dibunuh dengan keji satu persatu oleh psikopat hutan yang tak tahu berkeprimanusiaan. Salah satu wanita menemukan sebuah mobil yang ia lihat sebelumnya. Saat ia menelusuri lewat jendela mobil, ternyata R yang sedang duduk tiba-tiba mulutnya sudah robek. Seketika psikopat itu menaikkan kaca jendela mobil sehingga kepalanya terjepit dan tewas. Di sisi lain, seorang wanita yang sedang berganti pembalut di kamar mandi, pintu tersebut terkunci dan dia tidak bisa keluar. Ia pun ketakutan dan berteriak sampai pada akhirnya ia memecahkan kipas kecil atau blower dan kepalanya tersangkut. Seketika psikopat memenggal kepalanya dengan celurit. Di sana seorang pria yang melihat kejadian tersebut lari dan memberitahu teman-temannya. Setelah masuk ke dalam supermarket, mobil kembali melaju dan menabrak sang pria hingga tewas. Semua siswa trauma dan panik. Mereka lalu berpencar dan salah satu siswi bernama Puin yang panik masuk ke dalam kotak telepon. Ia pun turut dijebak dan terjepit oleh mobil. Mobil itu terus-menerus mengeluarkan asap racun dari knalpotnya sampai pada akhirnya Puin tewas. Di sisi lain, pas siswa diburu psikopat. Plo yang pada saat itu asmanya kambuh tidak berhasil terselamatkan karena obatnya terjatuh. Siswi bernama Obot yang berusaha mengambil obat asma Ploy diburu psikopat. Tangannya dijepit oleh besi dan kepalanya ditusuk sampai hancur berkali-kali. Di sisi lain, Pimai dan kedua temannya menemukan mobil psikopat. Tanpa psikopat ketahui, mereka bersembunyi di belakang bagasi mobil dan sampailah mereka di suatu tempat. Setelah psikopat itu pergi, Wi mencoba menjalankan mobilnya, tapi mesinnya tiba-tiba mati.
Sampai pada akhirnya Pimei ditangkap oleh sang psikopat. Akhirnya mereka menyadari bahwa sang psikopat itu adalah si pria asing penunjuk jalan. Pimei dan si pria berusaha kabur, sedangkan Wi berduel dengan psikopat dengan menusukkan kunci mobil ke matanya. Saat terjatuh, sang psikopat badannya ditusuk oleh pisau tajam yang berada pada rantai mobil. Dengan penuh amarah, Wi pun mencabik-cabik badannya dengan golok. Lama kemudian sebuah mobil muncul kembali di hadapan mereka dengan seseorang memakai jubah hitam. Mereka bertanya-tanya siapakah psikopat yang sesungguhnya. Wi yang tambah marah mengejar sang psikopat ke ladang jagung. Sampai pada akhirnya Wi tewas, badannya dipotong oleh mesin rumput atau mesin pemetik jagung. Ternyata terungkaplah psikopat itu adalah penjaga pintu gerbang hutan yang diawasin. Pimei menemukan mayat Wi lalu melawan sang psikopat dengan memotong balik tubuhnya dengan mesin pemotong. Scene beralih kepada Ploy yang akhirnya sadar dan tidak mati. Lalu mereka pergi dan datanglah sebuah mobil di hadapannya dan ternyata itu adalah Pimei dan teman prianya. Mereka pun akhirnya senang karena selamat dan akan keluar dari hutan. Scene berlanjut, Chloe yang pulang ke rumah memeluk ibunya sambil menangis. Tetapi itu semua hanyalah mimpi. Chloe beserta ketiga temannya masih berada dalam mobil. Tiba-tiba di belakang datang mobil melaju kencang lalu menabrak hingga terjadi kecelakaan. Sang pria yang terpental dari mobil lalu terlindas, sedangkan Ploy, Pimei, dan Pat terdampar di dalam mobil. Singkat cerita, Ploy bangun dari komanya pasca kecelakaan. Ia melihat di sekeliling ruangannya yang menyeramkan dengan tembok penuh coretan darah. Ternyata, kesadisan kematian ini ditentukan oleh undian SMS. Bayangkan, di cerita ini tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya mengikuti reality show. Dan para pemirsa yang mengetik SMS itulah yang menentukan mereka mati atau tidak. Dari serangkaian para siswa tewas, itu adalah bentuk dari voting pemirsa yang ada di rumah. Hingga tersisa Ploy, Pimei, dan Pat. Di sisi lain, seorang anak mengetik handphone untuk SMS apakah salah satu dari mereka layak hidup atau mati. Dan film pun selesai.